Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas cara menyuap Allah. Bagaimana Allah bisa disuap? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Memberi uang kepada Allah adalah konsep dalam beberapa agama, terutama dalam Islam dan Kristen. Dalam Kristen, memberi uang kepada Allah sering diinterpretasikan sebagai memberi persembahan atau sumbangan kepada gereja atau organisasi keagamaan sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan dan untuk mendukung pelayanan gereja. Dalam kedua agama tersebut, memberi uang kepada Allah dipandang sebagai bentuk ibadah dan juga sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tetapi, bagaimana menyuap Allah? Yuk kita bahas. Investasi. Berinvestasi sederhananya memberi dengan harapan mendapatkan keuntungan secara maksimal. Kami pernah membahas tentang keuangan dalam gereja dan Alkitab, linknya kami taruh di deskripsi. Jemaat memberi persembahan ke gereja dalam bentuk uang, entah perpuluhan, pembangunan, atau berbagai macam cara gereja agar jemaat dapat memberi uangnya kepada gereja dengan menjual nama Yesus atau Allah. Dan akhirnya, jemaat memberi uangnya dengan harapan tingkap-tingkap langit terbuka atau agar diberkati 2 kali lipat bahkan lebih. Ini sama halnya dengan investasi, bedanya di dalam gereja. Jemaat memberikan keuangannya agar Tuhan memberkati dan akhirnya kita bisa lihat berapa banyak pendeta yang hidup hedon, mempunyai kendaraan mewah, apartemen elit, bahkan jam tangan yang harganya ratusan juta. Atau parahnya, Roh Kudus menyuruh jemaat agar cepat ditransfer, yang memberikan kesan bahwa Allah membutuhkan uang. Berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tuliskan. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntut. Tuliskan dalam nama ini. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya, yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak kelihatan. Sama-sama. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya. Ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Ini fix penghujatan terhadap Roh Kudus. Matius 12 ayat 31-32. Persembahan atau perpuluhanmu akan menjadi dosa jika diberikan kepada orang yang salah. 1 Timotius 6 ayat 10. Pengajaran Kristen tidak berfokus kepada materi saja, tetapi Yesus mengajarkan untuk memberikan agar kita tidak terikat atau tergantung kepada uang. Matius 6 ayat 2. Jika kita ingin memberi uang kita, berilah kepada orang yang membutuhkan. Jika harus memberi ke gereja, berilah kepada gereja yang pengelola keuangannya yang transparan. Karena uang yang kita berikan adalah hasil keringat kita, dan jangan berharap pamrih kepada Tuhan. Mencari muka. Alkitab mengajarkan kita agar melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Hal ini sama dengan orang Farisi berdoa di depan orang banyak agar dia mendapatkan pengakuan. Matius 6 ayat 5-6. Dan orang yang berusaha menyenangkan orang lain, maka dia bukan pengikut Kristus. Galatia 1 ayat 10. Kita tahu, mencari muka di gereja hanya akan merusak hubungan kita dengan jemaat. Yakobus 3 ayat 16. Tuhan tidak membutuhkan skillmu yang hebat dalam bermain musik. Tuhan tidak membutuhkan kamu hebat dalam ilmu khotbah.
Tuhan juga tidak membutuhkan karunia yang hebat dalam melayani, karena semua itu akan menjadi sia-sia tanpa kita mengenal Allah yang kita layani. Matius 7 ayat 22-23. Layanilah Tuhan dengan hati yang murni. Menjadi tunawisma. Banyak orang datang ke gereja atau berdoa kepada Tuhan hanya untuk meminta berkat, tanpa melakukan apapun untuk Tuhan. Berharap uang jatuh dari surga tanpa kerja, atau berharap sukses tanpa usaha. Ini seperti pengemis yang hanya meminta-minta. Banyak pengkhotbah mencomot ayat Matius 7 ayat 7 tanpa melihat maksud Yesus khotbah di atas bukit dan tanpa memahami situasi kondisi saat itu. Masih ingat Yesus memberi makan 5.000 orang, Matius 6 ayat 30-44, dan merekalah yang menyerahkan Yesus untuk disalib. Atau ingat ke-10 orang kusta datang meminta kesembuhan dari Yesus, dan berapa orang yang balik kepada Yesus? Lukas 17 ayat 11-19. Menjadi pengemis di hadapan Tuhan adalah pandangan yang salah dan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kepercayaan dan keyakinan sebagai anak-anak-Nya, menghargai nilai diri kita, dan percaya kepada kasih-Nya. Kita juga dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik dan menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia. Doa memang penting, tetapi doa harus dibarengi dengan iman, syukur, dan ketaatan kepada Tuhan. Halo, Bos. Iki pemadam kebakaran, Bos. Kira mobil pemadam kebakaran. Lah mobilnya kebakaran. Mobil pemadam kebakaran. Teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, meskipun memiliki niat baik untuk memotivasi jemaat, tetapi berisi beberapa pengajaran yang dianggap keliru oleh banyak aliran Kristen. Teologi kemakmuran seringkali terlalu fokus pada janji kemakmuran materi, kesehatan jasmani, dan kesuksesan duniawi, sehingga mengaitkan hal-hal yang lebih penting seperti iman, kasih, dan pelayanan. Dan mereka lupa bahwa mencari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, Matius 6 ayat 33, serta keinginan untuk menjadi banyak uang adalah akar dari segala kejahatan, 1 Timotius 6 ayat 9-10. Teologi kemakmuran seringkali mengajarkan bahwa penderitaan dan kemiskinan adalah akibat kekurangannya iman. Padahal, Alkitab mengakui bahwa penderitaan bisa menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Dengan video ini kami berharap segala tindakan kita untuk menyuap Allah akan menjadi sia-sia. Persembahan yang berkenan adalah seluruh hidup kita, karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan, dan kita hanyalah pipa penyalur berkat dan bendahara pengelola kerajaan Allah. Jika kalian mempunyai tanggapan, jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang menyuap Allah. Jadilah pengelola yang baik dan terpercaya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.